Sama dengan ayat ini. Kul, katakan wahai Nabi Muhammad, innama yuha ilayya. Hanya sesungguhnya yang diwahyukan ilayya kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid. Bahwa tanda petik ilahukum, Tuhan kamu sekalian, ilahu wahid, yaitu Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Jadi dalam hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan, wahyu yang diberikan dan disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan termasuk kepada nabi-nabi yang lain mulai Nabi Adam, itu adalah tentang ketuhanan yang Maha Esa, tentang keesaan Tuhan. Ketika kita berbicara tentang keesaan Tuhan, maka kemudian kita teringat pada sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Ada 20 sifat, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah ada 20 sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Al-Quran Al-Karim, ya, halaman 477, 29 ayat 9. Namun sebelumnya ingin saya sampaikan, karena sudah 3 kali ada orang tanya kepada saya, kapan Kiai mulai puasa? Mungkin Bapak pernah ditanya seperti itu, paling tidak oleh keluarga kita. Bila keluarga kita ada tanya, kapan ya puasa? Ya kan begitu. Iya. Ini kosong di dua utara kosong. Siasan biasanya di sini. Masa mau kumpul sama mantu. Gejaran. Kurang besar memang musolanya. Nanti urusannya lah guru nih yang memperbesar. Baik Bapak, sebelum tartil ini kita mulai, bagaimana tadi saya sampaikan, ingin saya sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan awal Ramadan. Karena sudah 3 orang yang tanya saya, kapan Kiai mulai puasa? Saya sampaikan tadi, mungkin Bapak pernah juga mendapat pertanyaan itu, paling tidak oleh istri, oleh anak, kapan ya mau puasa? Begitu. Kita atau saya nggak bisa jawab dengan pasti, tidak bisa menjawab dengan pasti. Kenapa? Karena metode penentuan 1 Ramadan itu di kalangan kaum muslimin sendiri ada 2 cara. Yang pertama dengan cara hisab, dan itu 3 tahun yang akan datang sudah diketahui kapan kita mulai berpuasa. Kalau dengan hisab, karena bisa dihitung. Tapi ada cara yang kedua, dan itu didasarkan pada firman Allah dan juga sabda Rasul. Ini antara lain yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, oleh NU. Bagi NU, hisab itu asal sekedar pembantu. Hanya sekedar pembantu untuk mengetahui kapan kita harus meruqyah hilal. Kapan kita harus memantau hilal. Hilal itu tanggal 1.
bahwa umur bulan Komariah, karena bulan itu ada dua cara menghitungnya. Yang pertama dihitung melalui peredaran matahari mengelilingi bumi. Itu kemudian disebut bulan Masehi, bulan Miladiah. Ada yang dihitung berdasarkan peredaran bulan, peredaran bulan mengelilingi matahari. Kalau tadi matahari mengelilingi bumi, sekarang bulan mengelilingi matahari, betul ya? Dan itu umurnya paling banyak 30 hari. Paling sedikit 29 hari. Kalau bulan Komariah yang itu berdasarkan peredaran bulan. Jadi paling banyak umurnya 30 hari dan paling sedikit 29 hari. Tapi bulan Miladiah, tahun Miladiah yang didasarkan perhitungannya pada peredaran matahari itu paling banyak 31 hari, paling sedikit 28 hari. Ya kan? Jadi untuk bulan Syamsiyah, bulan Masehi, ya Januari, Februari, Maret itu paling banyak 31 hari, paling sedikit 28 hari. Kapan itu? Bulan Februari itu 28. Kan begitu ya. Setelah kita tahu ini, bahwa kita berpuasa itu tidak harus 30 hari. Atau kita menggunakan bulan itu untuk ibadah-ibadah kita, baik ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji, itu tidak harus 30 hari. Bisa 29 hari dan bisa 30 hari. Termasuk ketika kita mulai bulan puasa ini, bulan Sya'bannya mau 29 hari atau 30 hari. Itu saja. Kalau bulan Sya'ban itu 30 hari, berarti sempurna bulan Sya'ban itu. Yang disebut dengan kamal. Kamal itu artinya sempurna. Bukan kamal Madura. Di Madura itu ada namanya kamal. Dulu sebelum ada Suramadu ini, berlabuhnya di situ, di kamal itu. Di kamar dan ujung antrinya, Masya Allah, sampai 3 jam kadang antri. Setelah ada Suramadu itu, ibadah, sholat menjadi lebih simpel, lebih bagus. Nah, kembali kepada ini, bahwa kalau bulan Sya'bannya 30 hari, berarti bulan Sya'ban itu kamal, dan besok paginya itu tanggal 1 Ramadan. Tapi karena firman Allah, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Kata Allah, firman Allah, barang siapa yang menyaksikan hilal, falyasum, maka hendaklah orang itu berpuasa. Sabda Rasul juga, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian li ru'yatihi karena kamu melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berhari rayalah kamu ketika kamu melihat hilal tanggal 1 Syawal atau tanggal 1 Ramadan. Itulah sebabnya yang dijadikan patokan. Jadi bagi ulama-ulama, bagi NU khususnya, itu cara dengan menghitung, dengan hisab itu tidak dijadikan patokan yang mutlak, tapi hanya dijadikan sebagai pembantu untuk mengetahui kapan kita harus memantau bulan, kapan kita harus memantau hilal. Dengan hisab itu bisa kita tahu, oh ini sekarang tanggal 29, oh ini sekarang tanggal 28, oh ini sekarang tanggal 1 misalnya. Itu yang dijadikan dasar manfaat daripada hisab ini untuk mengetahui kapan kita meru'yah hilal. Kalau melihat di kalender, saya cocokkan baru saja kalender ini dengan kalender yang di rumah. Itu tanggal 1 Ramadan itu hari Kamis berdasarkan hisab.
bacakan Ustaz. Ada yang menggunakan bulan Sya'bannya kamal, sempurna, dan ada yang nakis, kurang artinya. Saya punya 2 tanggalan, yang pertama dari pesantren Nurul Jadid, kemudian yang satu dari pesantren adik saya di Madura, kemarin datang, modern bawa kalender. Ternyata beda. Bedanya yang tanggalan dari kalender dari adik saya di pesantrennya Madura itu bulan Sya'bannya nakis, hanya 29. Tapi di pesantren saya yang kalender yang dari pesantren Nurul Jadid itu bulan Sya'bannya kamal, sempurna 30 hari. Sehingga sama tanggal hari Kamis dalam tanggalan itu. Hari Kamis tanggal 1 Ramadan itu berdasarkan hisab. Karena demikian maka nanti akan diadakan ru'yatul hilal pada saat bulan Sya'ban itu memasuki tanggal 29. Jadi pada tanggal 28-nya sebelum matahari terbenam itu diadakan ru'yah untuk menentukan apakah bulan Sya'ban ini kamal atau justru nakis. Kalau kamal berarti bulan Sya'ban disempurnakan 30 hari. Kalau nakis berarti bulan Sya'ban hanya 29 hari dan besok paginya sudah tanggal 1 Ramadan. Karena demikian, kembali kepada pertanyaan 3 orang yang ditanyakan kepada saya, bulan Ramadan, tanggal 1 Ramadan itu bisa hari Rabu dan bisa hari Kamis. Bisa hari Rabu dan bisa hari Kamis. Kenapa? Karena pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengkoordinir untuk ru'yatul hilal itu. Organisasi Islam yang ada itu dikoordinir oleh Kementerian Agama untuk memantau hilal, untuk memantau tanggal 1 Ramadan pada hari Selasa sebelum matahari terbenam, hari Selasanya. Kalau misalnya hari Selasa sebelum terbenam matahari itu sudah kelihatan hilal, sudah sempurna berapa derajat dari ufuk dan seterusnya, sudah dianggap cukup secara istimewa kesepakatan di dalam sidang itbat. Itbat itu artinya penetapan, ya. Jadi sidang itbat. Jadi hamzah, as-sa, ba, alif dan ta. Itbat, penetapan. Nah, itu diadakan rapat sidang. Kemudian yang melihat hilal itu disumpah di mana-mana, di Surabaya, di Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur juga melaksanakan itu. Kemudian kalau siapa yang melihat itu kemudian dilaporkan ke pusat, kemudian yang melihat bulan itu disumpah, tidak sembarangan disumpah. Kalau kelihatan bahwa besoknya sudah ada hilal, berarti puasa tanggal 1 Ramadan itu hari Rabu. Kalau kemudian malam hari Selasa sebelum terbenam matahari itu diadakan pemantauan hilal, ternyata hilal belum cukup karena terlalu minim, misalnya derajatnya terlalu rendah, baru kelihatan sedikit saja. Kalau sudah sampai ukuran sekian derajat, itu sudah dianggap sempurna. Kalau ini belum dianggap dinilai sempurna, dinilai cukup untuk menentukan tanggal, maka puasanya pada hari Kamis dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Kembali kepada pertanyaan itu tadi, bahwa bulan 1 Ramadan itu bisa hari Rabu dan juga bisa hari Kamis. Kalau Kamis itu berarti bulan Sya'bannya sempurna 30 hari. Kalau hari Rabu 1 Ramadan berarti bulan Sya'bannya nakis. Nah, biasanya kalau bulan Sya'bannya nakis, maka bulan Ramadannya sempurna. Tapi sebaliknya, kalau bulan Sya'bannya sempurna, biasanya itu bulan Ramadannya nakis. Artinya bulan Sya'bannya 30, biasanya puasanya hanya 29 hari.
Kalau misalnya bulan Sya'bannya 29 hari, biasanya bulan puasanya 30 hari. Itu sekedar selintas pengetahuan kita tentang bagaimana penetapan tanggal-tanggal Komariah yang dijadikan patokan bagi ibadah kita, baik ibadah sholat, ibadah puasa, ataupun ibadah haji. Ibadah haji mana yang menggunakan tanggal? Ada tanggal 9 ketika kita wukuf di Arafah, itu tanggal 9. Untuk mengetahui tanggal 9 kita harus tahu, paham tentang ru'yah dan hisab. Begitu Bapak-bapak ya. Ini sekedar pengetahuan juga. Jangan-jangan ada pertanyaan juga tidak mustahil. Bisa jadi bahwa Bapak juga ditanyakan oleh tetangga, oleh teman, kapan puasa saya? Maka jawabnya seperti yang saya sampaikan tadi. Hisab itu bukan berarti muspro, tidak. Ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Untuk membantu kapan kita bisa memantau hilal, bisa memantau ru'yah. Baik, Bapak, kita mulai tartil Al-Quran kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada. Dzalika rabbul alamin. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام وقدر فيها سواء للسائلين Jahilin itu mat wajib muttasil, sehingga panjangnya tidak boleh kurang dari 3 alif setengah. Sawa'an lisa'ilin itu ada tanda layar itu seperti fiha wa qaddar di atasnya wa qaddar fiha itu boleh mat tabi'i hanya 1 alif. Kemudian boleh juga 3 alif. Wa qaddara fiha aqwataha boleh. Wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam. Tapi untuk sawa'an jahilin tidak ada pilihan lain kecuali panjang 3 alif setengah. Kenapa? Karena itu mat wajib muttasil namanya. Bersambung dalam 1 kalimat. Ini berulang-ulang dan sampaikan untuk mengingatkan saja. Termasuk fi ini lagi. Ya. Di sebelahnya fi ini boleh berarti lagi. Fiha. Aqwataha fi 4. Oh iya, termasuk fi itu terpisah. Sehingga ematnya boleh pilih 2 tadi. Mat tabi'i artinya panjangnya 1 alif atau mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil itu artinya mat yang boleh pilih antara satu dan antara yang pertama dan yang kedua, karena matnya ketemu dengan hamzah berpisah
dikaliin di lain kalimat. Fi itu satu kalimat, arba'ati itu kalimat lain. Paham ya? Beda dengan sawaan. Sawaan itu wawunya, hamzahnya itu satu kalimat. Sawaun itu satu kalimat. Wawunya wawu fathah tetap diberi alif. Mat. Wa itu panjang, artinya bacaan mat. Kemudian bacaan mat yang satu kalimat itu ketemu dengan hamzah, hamzahnya an, sawaan. Itu satu kalimat. Sama dengan al-ja'ilin. Al-ja' sinnya fathah, kemudian ada alif bacaan panjang. Kemudian ketemu hamzahnya ilin, al-ja'ilin, itu satu kalimat. Paham Bapak ya? Untuk membedakan antara ini mad jaiz munfasil. Mad jaiz itu artinya bacaan panjang yang boleh memilih antara bacaan pertama dan yang kedua. Munfasil artinya terpisah. Alasannya karena terpisah. Empat dengan hamzah terpisah dalam dua kalimat. Berbeda sekali lagi dengan kata sawaan dan az-za'ilin. Tsumma stawa ila as-samaa'i wa hiya dukhanun faqala laha tsumma Quran yang saya baca ini lanjutan dari kitab Iqra. Di sini Iqra 6. Jadi lanjutan dari Iqra 6. Di sini disebutkan al-waqfu wal ibtida. Jadi pelajaran di lanjutan Iqra 6 ini berkisar atau berbicara tentang al-waqfu wal ibtida. Batas berhenti dan batas memulai. Karena adab tata krama membaca Al-Quran itu tidak boleh serampangan. Ada tuntunan-tuntunan yang harus dipatuhi bagi orang yang membaca Al-Quran. Antara lain tentang kapan kita berhenti, di mana kita berhenti, dan di mana kita boleh memulainya. Jangan seperti saya pernah sampaikan kan. Jangan seperti bahasanya orang Madura, Pak cari tanah merah. Ya, Pak cari tanah merah. Di Madura ada namanya tanah merah kan? Di mana? Di Bangkalan ya. Tanah merah. Pak cari tanah merah. Tapi kalau komanya berhentinya tidak seperti itu. Pak cari ma tanah merah. Jadi Pak cari ma tanah merah. Kemudian dibaca lain. Pak cari matanya merah. Lain sudah pengertiannya. Artinya Pak cari matanya itu merah karena sakit mata. Tapi kalau Pak cari tanah merah, pengertiannya ada nama Pak Carima yang rumahnya di tanah merah. Tapi kalau dibacanya Pak cari matanya merah, lain. Sama dengan al-waqfu wal ibtida, cara berhenti dan cara memulai. Nah, sini ada tanda-tandanya. Oh, ini berhenti, cara memulainya dari sini. Tadi kita berhenti faqala laha, maka faqala laha. Cara memulainya faqala laha walil ardi ya tam'an aw karha. Faqala laha qalata ataina فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء بمصابيح وحفظا وزينا ذلك تقدير العزيز العليم.
فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود Irja'athum. Ini anak-anak mungkin karena sudah terbiasa ya. Adzal juga iba mental. Irja. Padahal adzal tidak boleh mental. Yang mental itu dal yang tanpa titik. Jadi suaranya adzal ditahan. Irja'athumur rusulu min baini aydihim wa min khalfihim alla ta'budu illallah. Qalu law syaa rabbuna la anzala malaikatan fa inna bima ursiltum bihi kafirun. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم. لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. Untuk anak-anak selama bulan Ramadan ini ada program tadarus. Jadi tiap hari
termasuk anak-anak untuk tadarus, belajar satu persatu, saling meneliti. Nah, kemudian ada penjelasan-penjelasan yang dianggap perlu untuk saya sampaikan kepada wali santri. Ini supaya diperhatikan. Baik. Kita buka halaman 331. Halaman 331 surah Al-Anbiya. Ayat 108. Halaman 331 surah Al-Anbiya ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna afdalal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Fahal antum muslimun? Fa in tawallaw faqul adantukum ala sawa. Wa in adri aqribun am ba'idum ma tu'adun. Sadaqallahul azim. Qul innama, katakan wahai Nabi Muhammad, kata Allah, innama yuha, hanya saja yang diwahyukan. Innama itu dalam tata bahasa Arab disebut adatu hasrin. Adatu hasrin, alat untuk backup agar supaya pihak luar tidak bisa masuk ke dalamnya. Kalau secara mudah dalam bahasa Indonesia disebut hanya. Misalnya innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku ini hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Itu hadis sahih dari Rasul. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Bu'ithu, innama, hanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bukan yang lain-lain, tapi untuk menyempurnakan akhlak. Hanya untuk menyempurnakan. Jadi barang lain tidak bisa masuk ke dalam kalau ada tuh hasrin ini. Sama dengan ayat ini. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, innama yuha ilayya. Hanya sesungguhnya diwahyukan, yang diwahyukan ilayya kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwa tanda petik ilahukum, Tuhan kamu sekalian, ilahu wahid, yaitu Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Jadi dalam hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan, wahyu yang diberikan dan disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan termasuk kepada nabi-nabi yang lain mulai Nabi Adam, itu adalah tentang ketuhanan yang Maha Esa, tentang keesaan Tuhan. Ketika kita berbicara tentang keesaan Tuhan, maka kemudian kita teringat pada sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Ada 20 sifat, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Ada 20 sifat, sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang menjadi bagi Allah. Ada 1, kemudian ada sifat yang wajib bagi Rasul. Ada 4, sifat yang mustahil bagi Rasul. Ada 4, kemudian sifat yang jadi bagi Rasul ada 1. Lengkaplah akidah itu menjadi 50 sifat. Yang disebut, kata orang sepuh itu aqaid cekat. Jadi dalilnya di sini, sehingga
di dalam sifat-sifat Allah yang wajib, yang 20 sifat itu, di situ ada wahdaniyah, keesaan Allah. Jadi wujud, kita, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Ini sudah jarang sekali murid-murid yang hafal 50 apa ceket itu. Coba anak LG, anak SD tanyakan, ban apa ceket? Potongan jari tidak semuanya. Allah wujud kita baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsi wa thaniyat qudrah iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan jami'an basiran mutakalliman. Ini wajib bagi Allah. Sifat-sifat yang 20 itu wajib. Allah wajib wujud, Allah wajib qidam, Allah wajib basar, Allah wajib baqa, langgeng, Allah wajib wahdaniyah, insan. Keesaan ini berbicara tentang hal tiga. Yang pertama, Isa dalam zatnya, Isa dalam sifatnya, dan Isa dalam perbuatannya. Ini kalau dibahas, malah saya ketika bicara tentang ini, pingin pada satu ketika setelah kitab Nathorul Ribat ini hatam, kita akan bicarakan tentang aqaid ceket, tentang akidah, Nah, jarang sekali musola-musola nggak ada yang ngajari akidah, paling ngajari Al-Quran, ngajari ilmu tajwid, ngajari bagaimana sholat, urusan fikih dan urusan tajwid cara baca. Tentang akidah ini, sepengetahuan saya jarang yang mengajarkan, karena rumit memang, rumit, karena berkaitan dengan akal, dengan filsafat, Memang sih untuk anak-anak juga perlu terlalu jelimet. Yang penting pengenalan dulu. Kalau perlu bisa mereka diminta untuk menghafalkan. Adapun kemudian setelah tingkat sampai pada tingkat SMA, perguruan tinggi, ini perlu dikaji sehingga filosofi kita tentang ketuhanan betul-betul mantap. Tidak melalui karena titisan leluhur. Saya menjadi Islam karena ayat saya Islam. Saya menjadi begini karena ayat saya begini. Tidak taklid, buta, tapi melalui pemahaman yang mantap. Akidah seperti itu. Nah di sini innama ilahukum ilahu wahid. Wahid itu sifat wahdaniyah. Wahdaniyah, sifat keesaan Allah. Berkaitan dengan adatnya Isa, berkaitan dengan sifatnya Isa, berkaitan dengan perbuatannya Isa. Bahasanya lebih luas, kemudian semua yang dilakukan oleh manusia itu adalah perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Rumit kan? Padahal kita yang mengerjakan. Kenapa kemudian kok disebut perbuatan Allah? Kalau itu perbuatan Allah, kenapa manusia berbuat dosa kemudian disiksa? Kan Allah yang berbuat itu. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya filosofis yang perlu dikaji. Nah, untuk bapak-bapak perlu mengetahui ini, Insya Allah mudah-mudahan ada panjang umur setelah hatam Nathorul Ribat ini kita kaji akidah ini. Karena unsur keislaman kita, keberagaman kita, yang pertama akidah, yang kedua syariat, kemudian yang ketiga akhlak. Akidah, syariat, dan akhlak. Ini yang harus kita miliki dari seorang muslim. Jadi akidahnya harus mantap. Setelah akidah mantap, syariatnya juga sempurna. Syariat itu urusan ibadah, bagaimana cara sholat, bagaimana cara
transaksi perekonomian dan sebagainya. Bagaimana masalah zakat itu syariat. Kemudian akhlak, isi hati, bagaimana mengatur hati. Jadi ketiga-tiganya akidah, syariat, dan akhlak harus dimiliki oleh seorang muslim jika menginginkan keislamannya menjadi mantap dan sempurna. Bahal antum muslimun. Bahal antum muslimun ini pertanyaan tapi maknanya perintah. Beritahu Muhammad pada ayat sebelumnya setelah Allah memuji Nabi, kepribadian Nabi itu adalah rahmat dengan terutusnya Nabi, maka kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada siapapun bahwa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi itu hanyalah urusan keesaan Allah ketika itu berkaitan dengan ketuhanan. Nah ini tertepis ajaran Yahudi, ajaran Nasrani. Padahal kedua agama ini adalah agama samawi, sama sumbernya dengan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Agama Yahudi dibawa oleh Nabi Musa, sumbernya sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa, sumbernya sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti agama Islam. Mestinya tidak ada perbedaan dalam soal akidah. Adapun di bidang soal syariat bisa saja berbeda. Misalnya kalau syariatnya Nabi Musa, bertaubat itu harus membunuh dirinya. Bani Israel itu kalau mau bertobat harus membunuh dirinya. Fatubu ilallahi waqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kamu. Itu syarat untuk bertaubat. Tapi bagi umat Nabi Muhammad, karena rahmatnya Nabi Muhammad dan rahmatnya ajaran Islam, bertaubat itu tidak boleh dengan membunuh diri. Itu berbeda syariatnya. Adapun akidahnya sama, yaitu akidah keesaan Allah, mulai dari Nabi Adam, wahyu Allah tentang ketuhanannya adalah Isa. Isa dalam zatnya, Isa dalam sifatnya, Isa dalam perbuatannya. Fahal antum muslimun, apakah engkau muslim? Seperti tadi disampaikan, kalimat ini sifatnya tampaknya pertanyaan. Fahal antum muslimun, apakah engkau semua muslim? Tapi dimaksudkan dari bentuk pertanyaan ini adalah perintah agar supaya orang yang mendengar penyampaian dari Rasulullah bahwa wahyu Allah itu disampaikan yang berkaitan dengan ketuhanan itu adalah tentang keesaannya. Apakah mereka yang mendengarkan, yang telah tahu itu kemudian muslim? Muslim itu artinya pasrah, ya, pasrah, menyerahkan diri, tunduk, itu muslim. Jadi orang Islam itu artinya orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah, memasrahkan dirinya kepada ajaran-ajaran Allah dan tunduk serta mematuhi. Itu orang muslim. Fahal antum muslimun, apakah engkau menjadi muslim? Ini perintah. Maka setelah tahu bahwa Tuhan itu Maha Esa, maka berpasrah dirilah atau tunduklah kepada Allah dan mematuhi serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tulus tanpa pamrih, Fahal antum muslimun. Fa in tawallaw, maka jika berpaling mereka, fakul, maka katakan wahai Nabi Muhammad, adantukum ala sawa, adantukum, telah kami sampaikan kepada engkau ala sawain, atas secara sama. Nanti katakan Muhammad, kami telah menyampaikan secara sama, artinya tanpa membeda-bedakan antara satu orang dengan orang yang lain, antara satu komunitas dengan komunitas yang lain. Semua oleh Rasulullah disampaikan bahwa Tuhan itu Maha Esa. Tidak ada perbedaan-perbedaan. Karena demikian, maka pengetahuan manusia itu sama.
Dalam hati kecilnya sama, bahwa Tuhan itu Maha Esa. Apa buktinya? Kalau Tuhan itu tidak esa, dua misalnya, tidak jadi, langit bumi tidak jadi. Ini argumentasi filosofis nanti ketika kita mengkaji akidah. Nah, kenapa enggak jadi? Iya, kalau lebih dari dua, dari satu misalnya ada dua. Yang satu saya ingin mengadakan, yang satu saya ingin merusak. Tidak jadi kan? Kalau misalnya berbarengan keinginannya, saya ingin menciptakan, maka di antara kedua Tuhan itu saling membantu. Kalau sudah saling membantu, masa Tuhan itu kuasa kok masih harus dibantu. Jadi logikanya nggak kena kalau Tuhan itu lebih dari satu. Artinya apa? Hati kecil manusia itu semuanya mengakui dalam hati nuraninya bahwa Tuhan itu harus esa, harus satu. Jangan seperti pertanyaannya orang-orang musyrik Mekah dulu kepada Nabi Muhammad, kebutuhan kita ini kan banyak, masa Tuhan hanya satu? Kan kita kebutuhannya banyak. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah secara diplomatik juga. Sekarang saya ingin bertanya juga, mana lebih senang punya bos satu dengan bos banyak? Kalau punya bos satu, perintahnya hanya satu. Coba kalau punya bos lebih dari satu, perintahnya macam-macam. Yang ini minta begini, yang itu minta begini. Karena bosnya satu, tuannya satu. Tapi kalau tuannya hanya satu, tuannya hanya satu, maka perintahnya satu juga, sehingga tidak membingungkan. Itu jawab Nabi Muhammad, diplomatis sekali. Masa tanya, oh ini kebutuhan kita kan banyak Muhammad, kok Tuhannya hanya satu? Oh, dikira yang buat ini Tuhan A, yang buat itu Tuhan B, yang melancarkan pertanian Tuhan C misalnya. Tidak seperti itu. Nah, itu namanya sifat esa di dalam perbuatannya. Di dalam sifatnya juga. Oleh karenanya ulama mengatakan bahwa sifat Allah itu satu, kudratnya kudrat satu. Walaupun ada ulama mengatakan bahwa ilmunya Allah itu sesuai dengan apa yang telah diketahui Allah. Karena demikian ilmunya dulu banyak. Tapi bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ilmunya Allah itu satu, sifatnya Allah itu satu, ilmunya satu, kudratnya satu, iradahnya satu, kehendaknya satu. Nah, itulah Bapak. Falan fa inta wallahu aqul adantukum ala tawa wa in adri aqribun am ba'idun ma tu'adun. Kami telah menyampaikan secara sama, tanpa pilih kasih, tanpa membeda-bedakan. Tinggal menunggu apa yang diancamkan oleh Allah. Wa in adri, walaupun aku tidak tahu, walaupun aku tidak tahu, aku ribun apakah yang diancamkan oleh Allah itu sudah dekat, amba'idun atau masih jauh. Aku ribun apakah yang diancamkan oleh Allah itu berupa adab sudah dekat, amba'idun atau masih jauh. Aku tidak tahu, karena itu keputusan Allah, hak prerogatif Allah. Wa in adri aqribun am ba'idun ma tu'adun. Jadi perintah Allah kepada Nabi itu hanya bertugas Nabi menyampaikan, kemudian menyampaikan wajib bagi manusia untuk mematuhinya, dan siapa yang tidak mematuhinya akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berupa adab, baik adab di dunia maupun adab di akhirat. Adapun adab itu sudah dekat atau masih jauh, aku tidak tahu, kata Nabi. Sampaikan Muhammad itu pada orang. Matu innahu ya'lamul jahra minal qawli wallahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi pada anak-anak ada program tadarus ya selama bulan Ramadan, atau kita atur berkaitan dengan jadwal masuk sekolah dengan liburannya. Biasanya 3 hari sebelum Ramadan libur Pak Guru ya. Nah, kemudian pada masuk Ramadan berapa hari liburnya? Di awal
Libur 1 bulan. Bukan, hanya 3 hari Pak Kiai. Sebelum Ramadan. Iya, Rabu, Kamis, Jumat itu libur, Sabtu masuk. Dia tanggal 1 Ramadan, awal Ramadan. Libur itu Pak Kiai. Oh, libur. Rabu, Kamis, Jumat itu kalau tidak Rabu kan Kamis Ramadannya ya. Jadi Rabu, Kamis, Jumat itu libur. Jadi kemudian Sabtu masuk, kemudian Senin sampai Sabtu terus masuk sampai dengan menjelang hari raya. Menjelang hari raya itu Ya kita atur nanti. Saya menginginkan agar supaya anak-anak itu bisa program darurat karena manfaatnya luar biasa. Kalau ngaji biasa kan dia apa namanya tidak bersaing dengan teman-temannya. Jadi ada program darurat. Baik. Kalamun qadimun la yamullu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati faya bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqalati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bihim ويا ربي زدني به علما وحكمة بجاه النبي من جاءنا بالهداية ويا ربي وفقني بتقواك يا بحسن خاتمتي عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب بهم نلت حاجتي الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.